Perayaan Maulid Nabi menurut kami ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan kita ditetapkan sebagai umatnya Rasulullah, yang itu adalah sebuah keistimewaan daripada umat-umat yang lain. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang kurang lebih maknanya, dan kami tidaklah mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Makna dari ayat tersebut sekarang terdegradasi, yang diambil sepotong-potong sehingga esensi dari ayat tersebut terkurangi, bahwa yang menjadi rahmat untuk seluruh alam itu adalah Rasulullah. Dan sebagaimana kita umatnya, tentu kita tidak bisa sama persis dengan pribadi Rasulullah, tapi bagaimana kita mampu melaksanakan syariat-syariatnya, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, sehingga umat Islam di zaman ini bisa membawa nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat melalui mimbar-mimbar agama, melalui media sosial tentunya. Yang kedua, sebagai rasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana Kanjeng Nabi pernah berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di sini tidak hanya tentang adab atau tentang tata krama, tapi juga akhlak di hadapan Tuhan, akhlak di hadapan sesama manusia, akhlak di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berbicara akhlak atau adab di hadapan Allah, maka itu berhubungan dengan ibadah. Seketika kita pasti akan mampu berpikir bahwa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah tidak hanya di dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari, tapi juga bagaimana kita beribadah, itu adalah meneladani Rasulullah. Yang sekarang sejarah tentang sirah nabawiyah atau sejarah kenabian semakin berkurang disampaikan kepada generasi-generasi saat ini. Padahal kalau kita mau melihat media untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan atau akhlaknya Rasulullah, itu bisa dijangkau semakin luas melalui media-media yang ada. Meladani keluarganya Rasulullah, bagaimana kita belajar tentang sejarahnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, kemudian belajar tentang syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang wajib maupun yang sunnah, yang sekarang generasi-generasi saat ini kurang mampu menguasai literasi-literasi tentang sejarah kenabian, bahkan nabinya sendiri yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Terus yang ketiga, sebagai bentuk kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW membutuhkan syafaat beliau atau pertolongan beliau di dunia ini maupun di akhirat kelak. Syafaat atau pertolongan itu adalah sesuatu yang mutlak miliknya Rasulullah, tentunya biiznillahi ta'ala, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan itu juga harus dimiliki oleh pribadi seorang mukmin, seorang muslim.
Yang pertama tentu beriman dan bertakwa, terus yang kedua berkelakuan baik, yang ketiga meninggalkan larangan-larangannya, terus yang keempat yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang jumlahnya jutaan itu bisa kita amalkan, mulai dari yang paling ringan atau yang paling mudah kita hafal. Contoh Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa dibaca oleh siapapun dalam keadaan apapun, dan itu adalah hadiah dari Kanjeng Nabi kepada umatnya. Bahkan saking istimewanya sholawat, seorang perempuan yang baru dalam keadaan uzur sekalipun, uzur bulanan sekalipun, itu bisa membacanya. Itu adalah hadiah dari Rasulullah kepada kita umatnya. Maka dalam momentum Maulid Nabi ini, sebagaimana kita umatnya mampu melakukan 3 hal tersebut, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan yang kedua meneladani akhlak beliau, meneruskan mempelajari syariat-syariat beliau, mempelajari sejarah beliau mulai dari keluarga sampai sahabat, sampai perjuangan-perjuangan beliau yang itu digunakan untuk mencambuk diri kita sendiri. Bagaimana perjuangan Rasulullah tidaklah mudah, sedangkan kita sudah banyak fasilitas seperti ini. Terus yang ketiga yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan syariat-syariatnya Nabi yang wajib maupun yang sunnah, dan kemudian mampu mempelajari sirah beliau atau sejarah beliau, menjalankan syariat-syariat beliau, dibarengi dengan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di dunia ini sampai di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.